Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan profesi akuntan, di mana profesi akuntan saat ini berada di era modern dan di mana akuntan memiliki peran terkait dengan pengambilan keputusan bisnis dan juga maupun kebijakan publik. Nah, seiring berkembangnya teknologi digital, di mana profesi akuntan ini juga dituntut untuk bertransformasi agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, di hari ini kita telah hadir bersama kita dari Ikatan Akuntan Indonesia, yakni ada Pak Abdullah Sayyidi, SEAK, MM, CFE, PIE, CE, RMAP, CCGO, KGIE, CSRS, di mana beliau adalah Ketua Bidang Akuntan Sektor Bisnis IAI Wilayah Jawa Timur. Selamat datang Pak Ayi. Selamat datang. Kemudian yang kedua ada Pak Dr. Sigit Kurnianto, SEMSA, SAS, CGAE, ASEAN CPA. Beliau selaku Direktur Eksekutif IAI Jawa Timur. Selamat datang Pak Sigit. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama beliau berdua, di mana beliau adalah dari IAI Jawa Timur nih, terkait dengan perkembangan profesi akuntan yang ada di Indonesia, mungkin khususnya juga ada di Jawa Timur begitu. Mungkin terkait dengan hal itu, bagaimana pendapat Pak Ayi atau Pak Abdullah Sayyidi dan juga Pak Sigit terkait dengan perkembangan profesi akuntan saat ini itu seperti apa gitu. Monggo, mungkin Pak Sigit atau Pak Sigit Ayi dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, ini topik yang menarik, bicara mengenai bagaimana profesi itu bisa beradaptasi dengan perkembangan saat ini ya. Kita tahu perkembangan saat ini itu di era digitalisasi ya. Yang kedua di era disruption ya. Banyak hal yang baru sebenarnya. Tentu yang membuat berubah karena zaman yang sudah berubah ya dengan menggunakan digitalisasi ini. Akuntan itu harus mampu beradaptasi. Akuntan harus bisa berpartner dengan teknologi tentunya. Ya kan? Kalau tidak melakukan itu maka akuntan tidak relevan ya. Akuntan harus relevan lah gitu ya. Dan di IAI sendiri sudah ada program-program peningkatan kompetensi berkaitan dengan peningkatan kemampuan digitalisasi seorang akuntan gitu ya. Misalnya ada data analitik gitu ya, data science juga ada diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur dalam rangka menyiapkan akuntan. Selain itu juga ada hal baru sebenarnya di era saat ini. Kita tahu kita mengalami masa pandemi COVID, krisis ya, yang berdampak terhadap bisnis dan juga berdampak terhadap peran akuntan. Ternyata pada saat krisis, akuntan itu sangat penting perannya untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Akuntan sebagai partner, vital partner bahkan, yang menjadi konsultan kuat ya dalam memberikan solusi atas permasalahan di saat krisis. Dan di era ini juga ada namanya era sustainability. Ya, kinerja tidak hanya dilihat dalam satu perspektif yaitu ekonomi, tapi lebih komprehensif yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, dan juga tata kelola yang baik. Dan akuntan juga sekali lagi beradaptasi. Ya, IAI sudah menerbitkan namanya standar pengungkapan keberlanjutan ya, mengacu pada sustainability S1 dan S2 gitu ya, S1 dan S2 yang diadopsi dalam PSPK 1 dan PSPK 2 yang barusan di launching, sehingga para perusahaan yang ingin menerapkan praktik ESG bisa mengacu pada standar tersebut. Ya, itu kira-kira. Ya. Still relevan. Oke, mungkin bisa saya highlight mungkin terkait dengan menurut Pak Sigit terkait dengan bahwa profesi akuntan ini dia harus bisa beradaptasi khususnya terkait dengan digitalisasi, kemudian mereka juga bisa harus beradaptasi terkait dengan isu sustainability juga begitu Pak Sigit. Ya. Kalau dari Pak Ayi sendiri bagaimana Pak? Terima kasih Pak Faris. Saya melengkapi saja apa yang disampaikan Pak Sigit. Memang akuntan itu adalah profesi yang tak tergantikan. Let's say kita sekarang isu digitalisasi dan seterusnya, tetapi itu tidak menggoyahkan peran akuntan. Gitu ya. Saya kalau praktek di perusahaan bahwa
wajah dari sebuah korporasi itu tercermin dari apa? Dari financial reportnya. Siapa yang meng-create itu, siapa yang mengawal itu adalah akuntan. Nah, oleh karena itu ke depan akuntan itu jangan hanya berpaku kepada ilmu-ilmu yang dia dapatkan sekarang ini. Maka peningkatan kompetensi itu menjadi kewajiban dari semua akuntan untuk bisa meraih kompetensi itu. Banyak hal yang baru, misalkan tadi sampaikan Pak Sigit tentang ESG, itu bicara tentang sustainable report, gitu kan? Jadi sekarang itu meskipun secara regulasi tidak mandatori bahwa semua korporasi itu membuat laporan keuangan, juga membuat laporan sustainability atau report, tapi itu menjadi hal penting yang mendapatkan satu value yang nantinya akan mendapatkan benefit dari regulator. Kira-kira itu. Jadi akuntan meskipun era digitalisasi sekarang lagi booming, tapi kompetensi seorang akuntan tidak boleh stagnan, dia harus selalu meningkatkan kompetensi itu dengan sekian banyak profesi. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Jadi memang profesi akuntan ini dia harus dituntut, harus beradaptasi terkait dengan bagaimana dia juga harus bisa meningkatkan kualifikasi dirinya juga terkait dengan kompetensinya juga begitu. Jadi tidak hanya sekarang akuntan itu membuat laporan akuntansi saja atau laporan keuangan saja, tapi juga mereka juga bisa beradaptasi terkait dengan isu-isu sustainability itu juga. Kalau menurut Pak Ai dan juga Pak Sigit selaku praktisi juga begitu terkait dengan tantangan yang dihadapinya itu seperti apa Pak? Terkait dengan profesi akuntannya sendiri gitu. Oh iya, terima kasih. Jadi yang pertama di dalam profesi itu ada satu organisasi profesi yang merupakan tempat berkumpulnya para akuntan. Organisasi profesi itu punya tanggung jawab menjaga kompetensi dari anggotanya melalui pendidikan profesional berkelanjutan dan juga memastikan anggotanya itu mematuhi kode etik Nah, dua hal itu, kompetensi melalui pengetahuan dan skill, yang kedua adalah kode etik itu peran dari profesi memastikan. Yang kedua adalah dari sisi akuntannya sendiri. Akuntansinya sendiri itu harus satu, mampu beradaptasi. Yang kedua adalah akuntan itu harus menjaga personalitinya. Karena kesuksesan seorang akuntan itu tidak hanya dilihat dari excellent kompetensi yang excellent, tapi juga menjaga personalitinya baik, perilakunya baik, etikanya baik, integritasnya baik. Dan itu semua bisa dibantu oleh asosiasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur. Dikatakan seperti ini, orang yang dikatakan profesional itu pasti bergabung dengan asosiasi profesi. Itu karena setelah seorang menempuh pendidikan sarjana, tanggung jawab kompetensi ada di tidak lagi di perguruan tinggi, tapi tanggung jawab kompetensi dan skill relevan profesionalismenya itu berada di asosiasi profesi. Begitu. Oke. Kalau dari Pak Ai? Kalau bicara tantangan kan saya kira klasik gitu ya. Maksudnya gini, kalau kita kembali ke fraud gitu ya, basicnya itu kan ada fraud gitu ya. Ada di situ korupsi, ada kemudian penyalahgunaan aset dan fraudulent statement. Pelaporan yang tidak benar gitu kan. Nah, itu peran akuntan gitu. Nah, sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu gitu ya, yang bagaimana dia mengupayakan seolah-olah kinerjanya baik gitu kan, tapi hanya sisi angka. Ketika dicek ke cash flow-nya ternyata nggak inline lah gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi itu, mereka akuntan itu harus banyak bergaul dengan sesama profesi, ya kan gitu ya. Nah, saya sendiri pun juga 8 tahun berkhidmat di Ikatan Akuntan Indonesia itu banyak ilmu yang saya dapatkan dari beberapa case yang kita jumpai, ya kan. Korporasi itu selalu diaudit minimal oleh kantor akuntan publik. Tapi ketika dia ada sedikit PSU, maka akuntan dari governance BPK misalkan itu juga aktif di situ. Nah, disitulah peran akuntan untuk bisa membalance gitu ya, bahwa laporan yang dibikin oleh perusahaan itu, yang akuntan yang meng-create itu bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang dia tulis itu benar sesuai dengan
gitu yang ada. Jadi itu sebetulnya tantangan realnya ketika dia sudah menjadi seorang akuntan yang profesional. Cuman memang kalau akuntan dikaitkan dengan isu kelangkaan kerja dan sebagainya, tapi itu memang tantangan. Tapi akuntan tidak mengenal itu. Menurut saya akuntan bisa dipakai di mana saja, kapan waktunya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ai dan Pak Sigit terkait dengan jawabannya. Kemudian tadi sempat Pak Sigit menyampaikan terkait dengan bahwa IAI juga memberikan fasilitas terkait dengan peningkatan kompetensi bagi anggota-anggotanya begitu. Mungkin bisa disampaikan mungkin ada program-program apa yang ada di IAI untuk bisa oleh anggota-anggotanya itu sehingga mereka bisa mengembangkan kualifikasi dirinya gitu. Ya, IAI itu bisa dibilang menjadi bagian kisah sukses akuntan gitu ya. IAI membantu peningkatan kompetensi. Kita ada sebagai anggota IAI punya kewajiban mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. 1 tahun harus 30 SKP, satuan kredit PPL. Dalam 3 tahun harus 120 SKP. Dan IAI itu menjadi bagian IAI ada fasilitas itu, ada free PPL, pendidikan profesional berkelanjutan yang cuma-cuma ya diberikan untuk anggota. Ada teknologi yang dimiliki oleh IAI yang bisa dimanfaatkan oleh anggotanya, seperti IAI Launch yang bekerjasama dengan Microsoft ya. Di situ banyak informasi dan pengetahuan yang bisa diakses. Lalu juga ada SAK online gitu ya. Buku SAK yang merupakan tanda kutip kitab sucinya akuntan, itu bisa diakses secara online juga gitu ya. Dan pastinya seorang akuntan dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada SAK gitu ya. IAI juga membangun tadi Pak Ai bilang jaringan. Ya. Saya teringat pesan dari saya pernah bertanya ke seorang begawan akuntansi namanya Pak Mustafa, ya, pendiri Deloitte Indonesia juga gitu ya. Beliau pernah saya tanya, Pak, kenapa menjadi bagian dari IAI? Selalu menjadi pengurus ya dari Jawa Timur sampai ke tingkat Dewan Pengurus Nasional ya IAI. Cuman satu kalimat saja. Karena menjadi bagian IAI itu mempermudah semua urusan. Yang dimaksud beliau itu adalah ketika kita menjadi bagian IAI, kita akan terbuka jaringannya luas. Tentu sukses itu tidak hanya kemampuan kita dalam pengetahuan aja, tapi juga butuh jaringan ya Pak ya, relasi, sehingga kita terbuka peluang-peluang baru di situ. Dan IAI mewadahinya, kita bertemu banyak profesional di IAI. Selain jaringan, selain pengetahuan juga ada skill yang diasah melalui pengalaman-pengalaman para senior. Ya, di situ para senior berbagikan pengalaman pengetahuannya ke para akuntan yang lebih muda gitu ya, sehingga akan perkembangan secara berkelanjutan. Itu mungkin. Berarti memang ketika kita sudah bekerja atau mungkin sudah keluar dari perguruan tinggi, maka kalau khususnya bagi akuntan memang seharusnya dan sebaiknya kita juga ikut bagian dari organisasi atau asosiasi, khususnya kalau akuntan ya IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, sehingga mereka juga bisa terus beradaptasi juga, di mana IAI juga terus memberikan fasilitas kepada anggota-anggotanya. Dan kemudian perlu diketahui juga bagi pendengar podcast Prodi Akuntansi, di mana di Prodi Akuntansi ini juga menyediakan atau ada fasilitas terkait dengan tes center atau untuk ujian sertifikasi, di mana beberapa sertifikasi bisa dilakukan di tes center Universitas Muhammadiyah Malang ini. Jadi ada beberapa macam sertifikasi, mungkin nanti dari Pak Sigit atau Pak Ai bisa memberikan terkait dengan informasi terkait dengan tes center ini. Mungkin dari Pak Sigit. Baik, saya menambahkan informasi jadi IAI juga bekerja sama dengan universitas ya. Universitas ini ada namanya tes center, juga menjadi bagian dari afiliasi kampus yang ada di IAI gitu ya. Sertifikasi apa yang ada di IAI? Yang utama adalah Chartered Accountant ya, CA. CA ini pintu masuk untuk karir yang cemerlang ya. Dengan CA kita mendapat mengakses sertifikasi yang lainnya lebih mudah gitu ya. CA juga global recognized ya, standar internasional gitu ya. Lalu juga ada
sertifikasi yang lain seperti sertifikat PSAK, ahli PSAK, lalu ada CGAE, ya, Certified Government Accounting Expert, lalu ada associate-nya juga, nah, itu ahli di akuntansi pemerintahan, lalu ada sertifikasi akuntansi syariah, lalu juga ada sertifikasi untuk tingkat mahasiswa pun ada yang namanya CAFP, ya, Certified Accounting Finance and Business, ya, dapat diikuti oleh mahasiswa sarjana, ya, gitu ya. Lalu juga kami di wilayah Jawa Timur juga ada namanya USKA. USKA itu ujian standar keahlian akuntansi, ada USKAD, ya, ujian standar keahlian akuntansi dasar maupun keahlian akuntansi untuk syariah. Kami juga menyelenggarakan itu, termasuk sertifikasi yang dari internasional, YAI pusat. Dan itu Bapak Ibu bisa mengikuti di tes center yang ada di Malang, ya, di UMM salah satunya. Dan Bapak Ibu bagi yang membutuhkan persiapannya, mungkin kurang pede mengikuti ujian sertifikasi, ya, merasa perlu persiapan, maka kami juga menyelenggarakan persiapannya, ya, YAI Jawa Timur bersama UMM bisa menyediakan review persiapan ujiannya, gitu ya. Bapak Ibu bisa kontak tes center di UMM, gitu. Ya, terima kasih Pak Sigit. Jadi sertifikasi ini bisa ditempuh atau bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa mahasiswa juga bisa, ya Pak, ya. Boleh, mahasiswa atau mungkin yang sudah bekerja juga, profesional juga, ya, bisa. Jadi atau mungkin misalkan masih belum siap untuk ujian, IAI juga menyediakan fasilitas untuk persiapannya juga. Nah, kemudian terkait dengan dunia pendidikan, karena kita berada di dunia pendidikan, terkait dengan mahasiswa itu kan banyak mereka yang mengikuti sebagai anggota muda IAI, Pak. Yeah. Nah, mungkin dari Pak Ai atau dari Pak Sigit sedikit tanggapannya terkait dengan generasi muda ini, apakah sudah cukup siap untuk menghadapi perkembangan akuntansi di era modern ini, atau mungkin ada terkait dengan wejangannya, bagaimana terkait dengan anggota IAI muda, mungkin dari Pak Sigit atau dari Pak Ai duluan, monggo. Baik, kami ada IAI muda. IAI muda itu jenis keanggotaan sebenarnya. Kita ada anggota muda, anggota madya, anggota utama. Jadi sejak dini dikenalkan oleh melalui akuntansi bisa dikenal lebih dini melalui anggota muda. Anggota muda itu anggota IAI tingkat mahasiswa. Dan ada kepengurusannya juga, dan pengurus ini ada di Jawa Timur maupun di komisariat juga ada pengurus, termasuk di Malang Raya ini ada pengurus anggota muda dan sangat aktif kegiatannya. Jadi kami menyiapkan generasi akuntan profesional masa depan. Jadi mengenalkan IAI sejak dini dan mereka berprofesi di IAI. Dan banyak ragam kegiatan dari mahasiswa untuk mahasiswa, pendidikan, peningkatan kompetensi mahasiswa menuju akuntan profesional. Itu terorganisir dengan baik. Jadi bagi mahasiswa yang ingin berbeda dan punya nilai gitu ya, sehingga punya daya saing di dunia kerja, wajib hukumnya untuk mengikuti program anggota muda IAI Wilayah Jawa Timur. Dan berkaitan dengan sertifikasi itu penting ya, sebuah ukuran keahlian atau kompetensi. Jadi orang dikatakan ahli profesional itu harus teruji melalui sebuah sertifikasi kompetensi. Jadi suatu keharusan seorang itu memiliki sertifikasi kompetensi. Seperti Pak Ai ya, punya banyak sertifikasi yang menunjukkan beliau sangat kompeten, sudah teruji gitu ya. Dan tidak hanya melalui ukuran ujian pengetahuan dan skill, tapi juga dibuktikan dengan pengalaman. Ya, syarat menjadi CA itu ada pengalaman kerja selama 3 tahun di akuntansi yang relevan. Gitu. Kira-kira begitu. Kalau dari Pak Ai? Ya, saya kira sepakat dengan Pak Sigit. Jadi memang seminggu lalu ya Pak Sigit, kami mewakili Pak Prof Basuki Ketua Jawa Timur itu melantik pengurus baru IAI Jawa Timur, IAI Muda Jawa Timur. IAI Muda Jawa Timur ya. Dan ada testimoni dari ketua sebelumnya. Belum selesai dia menjalankan amanah sebagai ketua IAI di Jawa Timur, dia sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan swasta yang cukup besar di wilayah pelabuhan. Dan saya sangat mengapresiasi. Jadi manfaat dari kita berorganisasi, terutama organisasi profesi seperti IAI, meskipun kita masih kuliah sebagai mahasiswa atau mahasiswi, itu penting untuk aktif di situ, karena kita berkomunikasi, bergaul.